Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang laki-laki yang buta, lumpuh, tua, sendiri sebatang kara, miskin. Tinggal di sebuah gubuk. Lalu datanglah seorang sahabat Nabi, Abu Ubaidah bin Jarrah, melihat keadaannya, tetapi melihat dia tersenyum aja. Abu Ubaidah bertanya, "Ya Syekh, Anda ini buta, miskin, fakir malah, sendiri, tinggal di gubuk, gak ada yang ngerawat. Udah gitu lumpuh lagi, udah tua renta, lemah luar biasa. Tapi kenapa Anda terlihat wajahnya berseri-seri, bahagia, dan selalu mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah." Abu Ubaidah bertanya, "Kenapa engkau sangat bersyukur? Apa nikmat yang engkau dapatkan?" Kata Syekh ini, "Saya merasa orang paling beruntung di muka bumi." Lah, kayak gini keadaannya tapi ngerasa paling beruntung di muka bumi. Kenapa engkau merasa paling beruntung di muka bumi? Ya, Allah memberikan kepada saya dua nikmat yang tidak diberikan kecuali kepada orang yang sedikit sekali. Nikmat yang sangat berharga. Nikmat apa itu, hai Syekh? Lisanan dzakira wa qalban syakira. Allah berikan kepada saya dua nikmat, yaitu lisan yang senantiasa bisa terus berzikir dan hati yang selalu bisa bersyukur. Dan saya merasa sangat bahagia dengan dua nikmat itu. Lisan yang terus berzikir, hati yang terus bersyukur. Dan itu sudah cukup buat saya. Artinya apa? Orang kalau sudah menjadikan Allah segalanya dalam hidupnya, bisa menyebut nama Allah aja, bisa mensyukuri nikmat Allah yang walaupun kalau dilihat orang lain tidak ada nikmatnya, kecuali yaitu lisan yang bisa berzikir, itu udah membahagiakan. Gimana dengan kita yang bukan orang tua, bukan orang miskin, bukan orang fakir, bukan sebatang kara, bukan orang buta? Kenapa kita tidak bisa bahagia seperti dia? Karena kita tidak menjadikan Allah segalanya dan cukup di dalam hati kita. Karena Allah tidak segalanya dan cukup dalam hati kita. Padahal kalau kita libatkan Allah dalam hidup kita, Allah akan selesaikan semua urusan kita. Masih ingat kisah dua orang yang saling berhutang tapi pakai nama Allah? Kita mah kalau berhutang pakai apa? Notaris ya, juru tulis, pakai admin, pakai saksinya manusia. Ini enggak, Allah yang dilibatin. Jadi ada dua orang, dua-duanya soleh, saling berhutang. Si A berhutang ke si B, kata si A, "Akhi, boleh saya berhutang, saya butuh uang." "Oh boleh. Dikasih duit berapa? 100 dinar, dikasih 100 dinar. Setelah dikasih 100 dinar, yang punya uang bilang, "Ini nanti saksinya siapa nih? Kita cuma berdua." Kata orang yang berhutang, "Boleh enggak kalau saksinya Allah?" Kata yang memberi hutang, "Oh kalau Allah boleh. Allah tuh sebaik-baik saksi." "Ya saya setuju, ya udah saya serahin nih duitnya." Allah sebaik-baik saksi. Udah gitu kepikiran lagi, nanti bayarnya kapan? Beri saya waktu 1 tahun. Kalau kamu nanti 1 tahun gak sanggup bayar, gimana jaminannya? Siapa yang menjamin? Kata orang itu, "Boleh gak? Saya emang gak punya jaminan apa-apa. Kalau Allah aja yang menjamin, boleh gak?" Kata dia, "Allah? Ya. Wah, Allah sebaik-baik penjamin. Boleh banget. Bang, kalau Allah yang menjadi penjamin, udah gak khawatir dah." Ya udah, sah gitu, udah ambil duitnya 100 dinar. Pulang dia, ternyata beda pulau. Selang beberapa lama setelah jatuh tempo, dia udah ngumpulin uang 100 dinar, mau dia balikin, dia mau nyebrang nih. Ternyata dengan seizin Allah, takdir Allah terjadi badai, sehingga tidak ada perahu yang berani menyeberang. Yang punya uang, nungguin di balik lautan, dia nunggu di pantainya. Mudah-mudahan hari ini dia datang membayar hutang saya, karena saya kenal dia orang yang jujur, amanah, baik hati, pasti dia akan datang. Ditunggu, gak datang-datang. Ternyata dia gak bisa nyebrang. Tapi sebelum orang yang tadi mau nganterin duit itu pulang, karena dia sudah janji mau datang, dia paksain akhirnya uang itu dia taruh di dalam sebuah batang kayu. Kemudian kayu itu dia hanyutkan ke dalam lautan sambil berkata, "Ya Allah, dulu ketika kami berhutang." Dia bertanya, "Siapa saksi?" Saya bilang, "Engkau lah saksi." Kata dia, "Engkau sebaik-baik saksi." Lalu dia bertanya, "Siapa yang menjamin?" Saya bilang, "Engkau lah penjamin." Kata dia, "Engkau sebaik-baik penjamin." Ya Allah, saya sudah melibatkan Engkau dalam urusan kami, dan dia juga ridho dengan hal itu. Hari ini dengan takdirmu saya tidak bisa menyeberang. Mudah-mudahan dengan saya mengirimkan uang lewat
sebatang kayu ini engkau menyampaikan kepada orang itu karena engkau sebaik-baik saksi dan sebaik-baik penjamin. Dihanyutkan, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Orang yang nunggu di seberang, karena udah sore akhirnya dia pulang. Sebelum dia pulang dia lihat ada sebatang kayu yang terapung-apung, dia ambil untuk jadi kayu bakar di rumahnya untuk menghangatkan tubuh. Pas dia belah di rumahnya, dia temukan bungkusan dan dia buka ada uang 100 dinar. Ada surat di situ, "Akhi, maaf saya nggak bisa menyeberang, soalnya terjadi badai yang luar biasa di sebelah sana. Tetapi saya coba titipkan ini kepada sebaik-baik saksi dan sebaik-baik penjamin Allah. Mudah-mudahan sampai kepadamu." Ketika dia baca itu, dia langsung bertakbir, Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkin kita nggak bisa kayak gitu dalam hutang piutang. Mau hutang piutang kayak gitu? Kita datang ke salah satu finance, "Pak, saya mau kredit motor." "Oh ya mas, silakan kredit motor nih, ada beberapa produk nih dari kita nih yang setahun, 2 tahun, 3 tahun. "Oh boleh, saya mah 3 tahun aja biar gampang gitu." "Oh ya. Jaminannya apa? Ada BPKB atau apa gitu? Atau slip gaji atau apa?" "Boleh nggak? Allah aja yang jadi jaminannya." Ada yang mau kayak gitu? Kenapa nggak mau? Karena Allah tidak cukup buat kita. Mungkin cukup buat kita, tidak cukup buat orang yang berhutang. Kita mah udah baik-baik. Oh Allah sebaik-baik saksi, Allah sebaik-baik penjamin. Wah, orang kayak gini nih bakal rugi. Kenapa? Semua transaksi dia tuh gagal karena dia berhadapan dengan orang yang tidak beriman. Tetapi kalau sama-sama beriman, masalahnya satu beriman, satu tidak. Memang gak akan rugi, tetap Allah ganti. Cuman masalahnya kan agak-agak melas gitu ya. Gimana uang saya gak balik-balik, ada aja alasan. Saya ketuk pintu rumahnya gak dibukain, saya telepon gak diangkat, saya SMS gak di-read. Ini kalau kita berinteraksi dengan orang yang tidak menjadikan Allah sebagai hasbi Allah. Setidaknya kalau kita bertransaksi, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita mau tidur, bismillahirrahmanirrahim. Libatin Allah dalam semua aktivitas kita deh. Dan itu cukup sekali buat kita. Gak akan rugi. Satu-satunya nama yang kalau kita ucapkan itu gak rugi adalah nama Allah. Kita nyebutin nama ibu, kadang gak ngaruh. Tapi kalau kita nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, itu luar biasa buat kita. Bahkan orang yang ahli maksiat pun kalau nyebut nama Allah, Allah selamatkan. Sedikit aja kita nyebut nama Allah, Allah udah langsung mengubah takdir untuk kita. Masih ingat kisah orang laki-laki di zaman Nabi Musa? Nabi Musa tanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah orang yang paling rendah nilainya di matamu di antara umatku?" Kata Allah, "Itu laki-laki yang kalau sholat paling belakang." Cari sama Nabi Musa, "Oh itu yang masbuk permanen." Jadi istiqomah banget untuk masbuk. Asal sholat pasti masbuk. Dan masbuknya itu bukan masbuk rakaat kedua, masbuk salam. Pasti tahiyat terakhir aja dia datang tuh. Kalau sholat Jumat duduk paling belakang deket teras atau di teras. Giliran selesai salam yang paling duluan bunyiin kendaraan. Yang pertama nyalain motor. Pulang duluan gitu. Itu tuh yang paling rendah nilainya di mataku di antara umatmu. Oh itu si kakek-kakek buta masbuk terus. Nabi Musa memandangnya sebelah mata. Ini orang pasti ini munafik, pasti ini nggak ada nilainya di apa, pasti dia nggak akan masuk surga. Terus diperhatikan nggak ada perubahan. Sampai suatu saat Nabi Musa ngepoin dia, mana dia kok nggak datang? Ternyata pas ditanya dia udah meninggal dunia. Makanya nggak datang lagi. Udah nggak istiqomah sekarang masbuknya, karena udah meninggal. Is dead lah ya. Nabi Musa tanya ke Allah, "Ya Allah, gimana keadaan orang itu di akhirat? Apakah dia masuk surga atau neraka?" Kata Allah, "Ya Musa, dia itu udah masuk surga." Nabi Musa kaget, "Hah? Gimana ceritanya ya Allah dia masuk surga? Bukannya dia gak punya amal sama sekali, sholatnya juga males-malesan, datang ke masjid selalu telat?" Kata Allah, "Ya Musa, tahukah kamu? Suatu hari sebelum dia meninggal, hari terakhir dia sholat dan masbuk, tetap masbuk. Hari terakhir dia sholat, masbuk. Pas dia pulang, dia dibantu oleh seorang pembantu yang bawa dia pulang. Di tengah jalan dia bertanya kepada pembantunya, "Kita sekarang lagi di mana nih?" Kalau dalam riwayat yang lain mengatakan dia kesasar, nggak ada pembantu, kesasar sampai ke tengah lapangan, tanah yang lapang, ketemu orang, dia tanya, "Mas, saya ini lagi di mana nih?" Orang buta. Orang itu mengatakan, "Bapak lagi ada di sebuah tanah yang luas, tanah yang lapang." Kata dia, enggak, rahmat Allah lebih lapang. Rahmat Allah lebih luas. Cuma itu doang kata-kata dia tuh. "Wahai Musa," dia mengatakan, "rahmatku lebih luas." Dan memang rahmatku luas, wahai Musa. Maka dengan itu
Aku ubah takdirnya. Sesungguhnya rahmatku mendahului takdir. Sesungguhnya rahmatku lebih besar daripada kemarahanku. Allah marah sama pembuat dosa, tapi begitu pembuat dosa ngelirik ke langit dikit aja, Allah langsung perhatiin ada apa gitu. Allah udah langsung, kalau bahasa kita mah kayak kegeeran gitu. Padahal Allah itu maha mulia, nggak perlu GR. Tapi Allah saking perhatiannya sama kita, begitu kita ngelirik ke langit sedikit, wahai hambaku pengen berdoa, pas kita bilang astagfirullahaladzim, langsung dihapuskan dosa-dosa kita. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih luas daripada kemarahannya. Itulah kenapa kita harus menjadikan Allah segalanya dalam hati kita. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita dalam hidup kita. Pokoknya kalau belum udah pakai helm, udah pakai jaket yang tebal, udah pakai sepatu yang benar-benar udah kayak orang naik Harley gitu ya. Padahal naiknya bebek gitu, tapi udah kayak orang naik Harley. Udah lengkap tuh pakaiannya. Jangan pernah merasa aman sebelum mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Udah ikhtiar ini, ikhtiar itu. Jangan pernah merasa cukup sebelum mengatakan Tawakkaltu 'alallah. Pokoknya kalau belum ngelibatin Allah, belum selesai. Kalau udah ngelibatin Allah, yang lain belum selesai, insya Allah Allah selesaikan. Allah cukupkan. Allah berikan jalan keluar untuk kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itulah modal hidup kita. Mudah-mudahan itu bisa menjadi obat hati kita. Mudah-mudahan juga menjadi solusi dalam masalah-masalah kita. Marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Semoga Allah memberi kita hidayah dan menyayangi kita sebagaimana Allah menyayangi para anbiya dan orang-orang saleh.